Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang kami hormati Bapak dosen, Bapak Dr. Haji Mulyawan S. Nugraha MAG MPD, yang alhamdulillah di pertemuan ketiga ini masih membersamai kita di bimbingan artikel Pasca Sarjana Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Yang sama-sama kami hormati Bapak Ibu Kepala Prodi PAI Pasca Sarjana Ibu Dr. Hajah Eli Yuliah MAG yang alhamdulillah malam ini bisa bersamai kita semua. Juga yang sama-sama kami banggakan mahasiswa semester 4 4A PAI Pasca Sarjana Institut Kiai Haji Ahmad Sanusi Sukabumi. Alhamdulillah pada malam ini hari ini kita bertemu kembali dalam bimbingan artikel di pertemuan ketiga. Semoga malam ini bisa berjalan lancar dan juga apapun kekeliruan dan keraguan-raguan Bapak Ibu bisa terjawab ya. Oleh karena itu, marilah kita buka bersama pertemuan pada malam hari dengan pembacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, kami akan langsung berikan waktu kepada Bapak Dr. Mulyawan untuk menyampaikan materi kembali. Waktu dan tempat kami persilakan Bapak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Eh, Terima kasih sudah membuka, sudah Ya. eh, ini sebenarnya kita pengen eh, melakukan apa ya, pendampingan penulisan ini dengan harapan bahwa Anda tidak merasa menulis itu susah. Itu yang pertama ya. Kalau misalkan dalam pikiran Anda sudah ada pikiran apa ya, selenting gitu bahwa nulis mah hese ternyata liar jadi ya pasti tidak akan pernah eh, apa ya, diri Anda tidak akan pernah mau move on untuk bisa. Karena yang paling penting itu keyakinan diri. Jadi kalau bagi saya eh, apa ya, kemampuan itu bisa jadi itu porsinya hanya 10%. Tapi namanya keyakinan itu bisa 50% ditambah dengan yang lain-lain. Jadi keyakinan dulu harus dimiliki tuh. Nah, tentu ketika keyakinan itu pengen punya, berarti kan kita harus eh, mengasah skill. Jadi yang membuat kita bisa itu sebetulnya karena skill kita diasah. Kalau bahasa saya, when you repeat, you are an expert gitu. Kalau Anda mengulang terus, maka kita akan jadi ahli. Jadi sebetulnya ahli itu hanya satu kuncinya, mengulang dan mengulang. Bahasa orang lagi ngapalin mah murojaah gitu ya. Oke, saya mau share screen. Tapi share screen-nya ini ada yang kirim Bu Eli ya, kirim apa? Japriin bab 4-nya nih. Oke, saya ngelihat bab 4-nya di sini. eh nah ini. Nah ini mungkin jangan di share screen. Nah, kelihatan ya? Bapak Ibu, mohon maaf ya, walaupun Anda bukan pembimbingnya saya ataupun apapun, tapi kalau nanti ada hal-hal yang nyerempet-nyerempet tesis, eh, mohon jangan dianggap ini ya, apa, jadi pembimbing gitu.
Pertama, nih Bu siapa Bu Eli ya, Elin Diani. Kalau nanti saya sarankan sebaiknya, baiknya eh, bab satu sampai dengan bab terakhir, sampai dengan lampiran sekalipun, itu dibuat dalam satu file, ya. Jadi tidak Iya, dipisah-pisah. Pak. Nah, kenapa? Iya, sebetulnya ini juga iya, Pak, di satu Ah, file kan tadi Bapak mintanya ah. bab 4. Padahal mah kirim aja semuanya Bu, biar saya bisa ambil ininya, latar apa? Bukan latar belakang, sebutnya tuh rumusan masalahnya. Tapi nggak apa-apa lah. Oh, boleh, boleh. Nanti, Pak. Nah, terus yang kedua, nih Ibu Bapak, mohon gunakan fasilitas yang ada di Word ini. Nah, salah satu yang bisa dipakai itu adalah ini nih, styles yang nanti Bapak Ibu bisa jadi navigation di sini. Navigation itu munculnya kalau misalkan Bapak Ibu klik view, nanti di sini ada navigation pane. Klik ini, nah ini jadi muncul ini. Seperti contoh nih, ini deskripsi data nih ya. Saya coba masuk ke home. Setelah ke home, saya pakai heading satu. Heading satu. Heading satu itu artinya yang pertama ya, heading. Nah, ini kan warnanya jadi biru, terus hurufnya juga beda, itu berarti harus diedit, dimodify. Cara modify-nya begini nih. Nah, diklik kanan di sininya, terus lalu di sininya klik bagian apa? Ini kan hurufnya Times New Roman ya. Jadi Anda masuk ke Times New Roman. Ketika sudah masuk Times New Roman, ukuran hurufnya kan 12 ya. Klik 12, oke. Warnanya hitam. Kemudian ini bold. Oke. Kemudian formatnya ini kan 1,5 spasi ya. Paragrafnya 1,5 spasi. Ini eh, di rada nah, oke. Oke. Nah, nih lalu di sininya A. A-nya terakhir. Apa apa sebutnya tuh di tulisnya terakhir. Lalu di sini Ctrl Shift M di deskriptif digeser tuh, geser otomatis. Tapi saya nggak tahu nih, ini bener nggak 4 cm 4 cm 4 cm, coba lihat ya. Di layout, coba lihat page setup. Topnya 2,54, leftnya 3,17. Mungkin ini perlu apa diperbaiki ya. Ini kalau nggak salah sih ini 4, kemudian bottomnya 3, right-nya juga 3, ininya 4. Kalau tidak, berarti ini 3, 3, 3, 4 ini cuma satu bagian ini. Kalau saya salah, tolong diperbaiki nanti ya. Oke. Nih, tuh, jadi rada miring. Kenapa? Karena ini mau dijilid nih. Kenapa biasanya atasnya lebih banyak? Karena nanti di sini buat halaman. Tuh, halaman eh, halaman di luar ada bab itu biasanya ada angka untuk halaman di pojok kanan atas, ya. Oke. Nah, terus ini kan ketahuan tuh A nih, deskripsi data A ya. Kemudian nih yang kedua nih, subbab ini sebaiknya nih. Ini heading 2. Nah, heading 2. Kemudian ini juga dimodify, di sini Times New Roman juga ukurannya 12, di bold. Ini sebelum kita masuk ke tulisan ya. Mau izin dulu sebentar nih. Karena ini bagian teknis tapi lu kita lihat kalau baru tebisahan gitu. Tebisahan itu bukan tebisahan tapi tekaburu ngerjakeun ya. Ini 6 saja. Klik tuh. Oke. Nah, ini. Nah, ini bisa digeser ke sini. Diotomatiskan. Gimana caranya? Dimodify. Format. Paragraf. Ininya nih. Right or left. Coba kita left. Ini ya, kalau nggak salah ini. Kalau nggak salah ya, saya coba klik dulu. Oh, ini gagal. Bukan. Apalah. Ini angka satu. Ini sudah heading 2, satu titik. Tuh berubah. Betul di sini nih. Oh, di sininya udah ada tuh. Ya.
Kemudian eh, ini ini kayaknya nomor 2 ya, Bu Eli. Ini nomor 2 ya. Nomor 2 heading 2. Nih, set 2 titik. Oke. Tuh, ini rapihkan. Tuh, udah 2. Fungsinya adalah untuk memudahkan pencarian kalau ada yang harus diubah, direvisi. Kalau misal Anda kebayang kalau ratusan kan, kalau misalkan scroll hiji komo alen mau kontrol F nyari hula lah, mending kita di sini. Anda tinggal pindah-pindahnya, tinggal langsung navigasi, disebutnya navigasi. Tuh, oke. Nah, nah ini Bu, siapa? Bu Eli. Ini kalau tampilan gambar begini, ini saya bilang ini terlalu chat GPT nih. Nah, gitu ya. Terlalu chat GPT banget gitu. Cobalah untuk diedit ya. Dan memang di sini harus ada yang namanya sumber tabelnya, tabel ini sumbernya dari mana gitu. Jangan sampai ini saya pikir kayak gini. Ini kan harusnya temuan penelitian. Temuan penelitian itu diambil dari, kalau ini kualitatif diambil dari 3 biasanya rumusan. Dan diambil dari 3 alat pengumpul data. Ada wawancara, ada observasi, ada studi dokumentasi. Harusnya diambil dari situ. Jadi kalau ini malah sudah ada ini nih, sudah ada apa? Sudah ada simpulan atau bahkan penjelasan ahli atau apa ya sebutnya tuh analisis. Ini seperti ini. Ini harusnya jangan seperti ini. Kalau bab 4 itu isinya adalah dibagi 2, Bu. Ada temuan, ada pembahasan. Jadi jangan digabungkan dulu. Kenapa jangan digabungkan? Karena nanti nggak ketemu mana yang temuan, mana yang pembahasan. Ini seperti ini. Ini ada nih. Ini wawancara nih. Oke. Terus ini pernyataannya. Tapi di sini ada lagi penjelasan langsungnya gitu. Nah, ini kalau dalam penulisan artikel, Anda harus hati-hati. Beberapa pengolah jurnal ada yang memisahkan antara temuan dengan pembahasan gitu. Nah, kalau misalkan mau diambil dari apa? Dari tesis Anda contohnya, maka ini pun harus juga dipilah dulu mana temuan, mana pembahasan supaya apa? Supaya enak dibacanya. Tidak digabung antara mana temuan, mana pembahasan gitu. Ya. Nah, terus kalau tidak salah, tapi mudah-mudahan saya salah. Bu Rasidah, coba dicek deh. Di buku pedoman kita, kita pakai apa style? Apa pakai Chicago Manual of Styles? Atau footnote atau body note? Hmm? Kalau yang saya tahu, footnote. Bener nggak? Coba di buku pedoman. Bapak Ibu yang punya buku pedoman, coba dicek. Ada nggak? Iya, Bapak betul pakai footnote, Pak. Kenapa ini pakai body note, Bu? Nih, jangan-jangan dari bab satunya nih mesti diubah juga. Hati-hati dong. Ya nggak? Coba Bapak Ibu yang bab 4, bab 1, bab 2-nya masih pakai body note. Jangan-jangan emang nggak dibaca tuh itunya tuh buku pedomannya. Yo, gimana tuh? Mau ada yang komen dulu boleh. Ini kan apa? Deskripsi data ya, sebut saja begitu. Hmm, ini harusnya nomor 2 kan? Nih, masuk lagi ke home, heading 2, duanya diketik, tuh, beres. Home 3, terus apa lagi nih? Ini kenapa nih rada renggang nih? Ini faktor pendukung penghambat. Ini biasanya dia itu adalah heading 2, keempat. Tapi saya nggak tahu ini deskripsi datanya apa gimana ya? Nah ini Bu siapa Bu Eli, kalau sudah
4 jadi faktor, maka di sininya harusnya A kecil, Bu. A kecil harusnya nih. Jadi ini masuknya A kecil gini. Kenapa A kecil? Karena kan ini angka, ini huruf, ini angka, ini huruf lagi, gitu. Dan jangan besar tapi kecil. Itu rumus-rumus cara membuat apa? Numbering ya, numbering disebutnya. Nah, ini sudah benar angka satu, cuma angka satunya harus pakai kurung kurawal gitu. Coba dibuka deh buku pedomannya. Itu pasti begitu ya. Cara penomoran, numbering, numbering, terutama number. Ini saya belum tahu ini Bu Eli rumusan masalahnya apa aja nih Bu? Boleh ditanya nggak? Biasanya kalau judulnya kayak gini, pertama rumusannya adalah bagaimana peran guru PE dalam menangkal. Nah, itu ya, itu yang pertama. Yang keduanya bagaimana strategi dan metode yang digunakan guru PAI. Yang ketiganya apa faktor pendukung dan penghambat. Gitu ya, Bu Eli ya. Kayaknya gitu deh. Nah, ini tolong nih, punten ini kalimatnya. Ini yang saya blok ini benar nggak kira-kira nulisnya? Bu Eli, nih yang saya blok nih, kira-kira benar nggak nulisnya? Ya, sharing pengetahuan aja, takut lupa nulis bahasa Indonesia. Sangat. Harusnya nyambung Pak ya. Eh, harusnya nyambung. Nyambung. Nah, kenapa nyambung? Karena di-nya itu sebagai awalan. Ya, kalau awalan bertemu dengan kata kerja itu pasti disambung. Kecuali kalau di-nya bukan sebagai kata kerja, sebagai awalan, biasanya kalau dengan ketemu kata benda, dia harus dipisah. Contoh, di Jakarta, itu nggak dipisahin, nggak satu itu, tapi dipisah. Ya, ini mah just for reminder ya. Jadi nomor 4 nih harusnya ini adalah nomor 3 di sini nih. 3. Ini juga sama. Ini kalau pakai script bold. Nah, 4 harusnya pindah ke sini nih. Setelah yang di sini nih. Tapi nanti kita geser-geser lah yang gini mah gampang. Yang penting nama apal heula mana nu kudu diganti, mana nu ulah diganti. Tuh. Faktor pendukungnya muncul di sini. Kalau di sini mau ada heading lagi, kemudian ini jadi heading 4 bisa nggak? Bisa. Tuh. Nih, 12 juga ininya Times New Romance. Tuh. Kenapa ini harus seperti ini, Bapak Ibu? Karena memang nulis itu bukan sebatas nulis, tapi harus benar nulisnya. Nah, ini tadi juga belum dimodify. Paragrafnya nih, tuh benar kan? Nah, nah, nah. Nah, ini harus di satunya di kurawal lagi nih, Bu. Tuh, lihat nulisnya. Tuh, IA, angka, huruf, sorry, huruf, angka, huruf, angka. Ini heading 4 berarti nih. Hmm. Tapi nanti dirapi-rapi aja nanti. Tuh, lihat. Jadi nanti kalau misalkan mau pindah-pindah tinggal gini aja. Tuk, tuh. Tek, tuh. Kan gitu. Revisi-revisi juga sama begitu. Mau sampai ke gua di scroll hiji-hiji buka bayangnya. Kalau mau balik pakai ciduh mah. Pakai mace. Kok pakai ciduh sih? Ya. Ini kayaknya karena tidak disatukan, karena tidak dipisahkan Bu antara mana yang apa? Padahal bab 4 itu adalah core-nya Bu, intinya dari tesis itu adanya di bab 4. Karena di situ ada temuan dengan ada hasil. Ada hasil, ada pembahasan, maaf. Saya ini 3 atau 4, 4 ya, tuh 4 tuh. 4. 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
Nih, empat ya, empat tuh. Oh, oh pada pendukungnya kan enak Bu dilihatnya tuh. Sah, gitu. Terus lagi B, faktor penghambat. B itu ayat di satu, dua, tiga. Heading tiga. Hmm. Ya, nomor satunya di empat. Tuh, empat. Kenapa ini saya coba praktekin Bapak Ibu? Karena nanti dalam menulis artikel pun Anda kan harus tahu poin-poinnya Pak. Poin-poin apa dari semua yang Anda tulis itu? Ini kan kuncinya di sini sebenarnya. Makanya kalau Anda menuliskan dengan benar, biasanya bikin daftar isi juga mudah dan terstruktur serta sistematis. Jadi kalau ditanya faktor pendukungnya apa? Satu, dua, tiga, empat. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan temuan. Itu. Ini faktor penghambatnya yang nomor tiga ini. Tapi sekali lagi karena ini dicampur antara temuan dengan pembahasan, maka saya kesulitan untuk mencari mana yang eh, mana yang temuan, mana yang pembahas. Harusnya dipisah supaya lebih enak aja. Nih kayak gini nih. Ini kayak ada kurung buka kurung tutup wawancara ya. Ini posisinya apa? Dia itu kutipan langsung kan, berarti dapat datanya langsung. Berarti dia temuan sebetulnya, gitu. Ini temuan ini. Ini kalau dalam penulisan artikel, penulisan di apa, Zotero atau di bukan di Zotero, di Mendeley itu nanti Anda harus add entry manually itu ya untuk penulisan wawancara gitu. Jadi tidak perlu dimasukkan word kosong gitu, nggak usah dibuat aja. Ada karena nanti tinggal dipanggil aja jika Anda membuka aplikasi Mendeley. Ini nulisnya juga nih. Ini di sini paragrafnya ini di sini tuh ya. Yang gini. Punten ya Bu Elinya sanes di iya, tapi memang kasus-kasus begini sering terjadi. Makanya ini mah bukan merevisi Bu Eli tapi untuk mengingatkan semuanya sebenarnya gitu. Sebelum kita masuk nanti ke pembahasan. Nah, baru pembahasan kan di sini nih. Tuh, pembahasan hasil penelitian. Harusnya ada temuan dulu. Nah, jadi kalau misalkan ini deskripsi data nih, profil data. Nah, ini di sini tuh harusnya B, temuan hasil penelitian. Ini heading satu. Tuh, di sininya B. Tuh. Di sininya angka satu, bukan dua berarti satu. Sorry. Tuh, angka satu. Tuh, temuan. Setelah temuan, maka di bagian C-nya, berarti di sini nih, itu baru pembahasan. Nah, ini pembahasan nih. Hapus, masukin heading satu C. Cing. Tuh. Ctrl Shift M. Pindahkan. Oh. Tuh, jadi ketemu. Ini kalau misalkan Anda membuat sebuah deskripsi tentang bab 4 nanti kan ketemu nih temuannya ini pembahasannya. Nah, pembahasan kan pasti nggak bahas naon. Nggak bahas rumusan masalah. Maka nomor satunya apa ini coba? Tuh, pembahasan temuan hasil. Ini heading berapa berarti? Heading 2. Klik heading 2 di sini. Dia angka 1. Shoot. Tuh, heading 2 muncul di dia. Terus nanti tuh Ibu Eli di sini Ibu ngutip ada kutipan footnote. Padahal tadi sebelumnya body note. Berarti ada inkonsistensi dalam pengutipan. Oh, ya. Nah, ini kan nomor 2 itu strategi ya. Nih, heading 2. Satu, dua. Ya, heading 2 benar. Dua titik. Oh, tuh. Kemudian nomor 3 faktor penghubung. Yang 3 titik. Tuh. Nah, ini nih.
Paling ini yang perlu kita revisi, kita perbaiki ya. Heading 2 dong harusnya. Nah, ini heading 2. Tuh. Tuh, Bu. Enak kan tuh. Set. Lihat kalau misalkan, bab OPAT isinya non-way, deskripsi data, temuan hasil pembahasan. Non-way isi deskripsi data, iya profil doang. Temuan naon tak tilu. Iya naon tilu deh itu. Handap tuh. Genahan macam. Kira-kira gimana tuh? Genahan tuh. Cih. Nah. Yang lainnya gitu nggak? Pakai gitu nggak? Pak Hafid pakai ginian nggak? Pas saya puluh? Hah? Belum, Pak. Belum. Belum. Itu padahal kalau di YouTube Anda tinggal tulis aja tentang bagaimana penggunaan navigation pane dalam penulisan Word. Bahkan kayak bisa bikin kumaha Oh, carana halaman pertama, kedua, katilu beda jenis hurufna, beda jenis non halamanana, aya nu kuno Romawi, aya anu angka, itu bisa secara otomatis langsung. Tapi memang di format heula. Nih, faktor pendukung dan penghambat optimalisasi peran guru PAI. Oke, saya tidak dulu mengulik isi ya, tapi saya lihat temuan-temuannya dulu apa. Faktor pendukung optimalisasi ini si heading 2 berarti ini heading 3. Heading 3, heading 3. Nah, heading 3 tuh. Oh, berarti salah ini. Harusnya A kecil, ini juga B-nya B kecil nih. Jangan B besar. B kecil. Hmm. Ini pun C1 A berarti di sini teh, Bu. A. A kecil, Kade. Bukan A besar. Lalu ininya huruf tapi pakai begini nih. Nah, itu heading 4 berarti. Tek, tuh, bener kan? Berarti A, B, tuh. Ini B, heading 3. Tuh. Eh, sisa lah. Faktor pendukung optimalisasi peran guru, komitmen dan keteladanan. Oh iya, berarti iya, 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 tetah. Heading 4 dong. Nih. Dan ini adalah 2. Tuh. Terus ke bawahnya ini. Program pembiasaan keagamaan. Ini heading 4. Ini ganti angka 3. Tuh. Ini lingkungan. Ini heading 4 juga. Ganti ku angka 4. Kemudian, faktor penghambat optimalisasi peran guru tadi di dia, ini di dia berarti ieu teh heading 2, 3, 3. Heading 3 ieu B. Tuh, B. Nah, di sini angka 1 lagi. 1 di kurungan TA. Ini heading 4. Tuh, ini berarti 2. Nih, heading 4. Nih, ini juga heading 4. Tuh, ini heading 4. Dia ngaranna teh 4 Romawi 4 kurungan. Sorry, sorry. Terus ke Nah, 4 keterbatasan program literasi. Tah itu paragrafnya kada dileres-lereskan Bu. Non teh pinggir-pinggirnya ya, biar spasinya enakan gitu. Nah, penawaran gagasan teh D, berarti dia heading 1. D, dia. Tuh. Control Shift M, penawaran gagasan. Lalu setelah itu, nah kalau misalkan penawaran gagasan Bapak Ibu mau di pointer bisa. Ini di pointer berarti Anda masuk ke heading 2. Tuh. Oh, ini 1. Ini 2 berarti.
Heading 2. Tuh. Ini heading 3. Heading 2 kayaknya, sorry. P nomor 3. Ini heading 3. 2 kayaknya. Kebaruan originalitas heading 1. Dianya E. Tuh. Ini kalau udah selesai, ini selesai semua nih. Tuh. Beres dah. Cuma sayangnya ini tidak dilengkapi dengan yang lain-lain. Oke, saya jelasin dulu satu-satu ya. Kita mau mengukur konsistensi berpikir untuk menunjukkan bahwa ada atau tidak adanya temuan dan pembahasan itu nyambung atau enggak. Coba lihat baik-baik sini. Pertama, Anda lihat dulu rumusan masalahnya nih. Rumusan masalah itu, Bapak Ibu, selalu pasti dimulai dari membahas tentang rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya itu menjadi apa? Pengingat orang agar menurunkan variabel menjadi dimensi, menjadi indikator, lalu ke item, itu awalnya itu adalah dari rumusan masalah. Maka kata kuncinya rumusan masalah. Kalau saya lihat di sini, yang punyanya Bu siapa? Eli, ini sudah benar nih temuannya. Satu tentang peran guru, yang kedua tentang strategi, yang ketiga tentang faktor pendukung penghambat. Ini juga sama, ini juga sama, ini juga sama. Cuma sayangnya, ada sayangnya nih. Nih. Faktor pendukung komitmen dan keteladanan. Ini nomor satu ya, komitmen dan keteladanan guru PAI. Dia menyebut sebagai temuan hasil. Tapi ketika bicara di sini, nih, pendukungnya, dukungan kepala sekolah, program pembiasaan lingkungan sekolah, oke. Minimnya pengawasan. Nah, ini Bu maksudnya nih. Di sini nih. Ketika bicara di sini, kan ini teh pembahasan ya. Nah, Bu Eli, harusnya pembahasan ini kaya dengan teori-teori yang Anda kutip dari referensi di bab 2 untuk membahas apa yang Anda temukan di dalam temuan. Makanya temuan ya temuan, pembahasan ya pembahasan. Gitu. Ya. Kalau ada yang nanya, Pak, saya kemarin melihat ada tulisan yang kualitatif bisa digabungkan. Memang ada, saya tidak menolak fakta itu. Memang ada. Nih, Bapak Ibu, saya melihat tulisan Bu Eli contohnya nih ya. Di sini tidak ada observasi. Coba saya cek ya. Kontrol F, observasi. Ada nggak kata-kata observasi? Nih, Ibu nulis kata-kata observasi di sini. Tapi ketika di dalamnya ada nggak observasi? Coba kita lihat. Nah, hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa keke observasinya di mana? Nah, ini nih. Temuannya diperkuat oleh hasil observasi yang menunjukkan bahwa guru PAI secara aktif menegur bla 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 bla. Ini harusnya ada apa rujukan berdasarkan pada instrumen keberapa nomor berapa. Itu memudahkan, Bu. Kalau begini saja, ini hanya klaim. Coba bayangkan dalam satu bab saja itu hanya ada 6 kata nyebutin observasi. Ini terlalu kecil. Tuh lihat. Selalu kata-katanya dimulai dari berdasarkan hasil observasi dan wawancara di SDN Bojong Sina. Guru PAI secara aktif melakukan. Nah ini tuh harus ada apa? Harus ada cirinya. Kalau dia kutipan berarti dia ditulis footnote, di bawahnya kutipannya wawancara kah? Lamun tema kudu observasi berarti tulisan di bawahnya observasi kah? Dan lain-lain. Dan semua itu dibuat berdasarkan hasil dari instrumen yang dibuat. Jangan lupa tuh, berdasarkan instrumen yang dibuat. Oke, sebelum dilanjut, mau ada yang ditanyakan dulu? Silahkan. Sok, sebelum saya nanti turunkan ini ke dalam rumusan masalah penelitian di bawah. Enggak? Baik, Bapak Ibu, silakan yang mau bertanya terkait apa yang sudah disampaikan sebelum nanti semakin jauh lagi materinya, atau dari Bu Eli-nya, atau mungkin Pak Hafid. Yuk, silakan. Iya, Pak. Yuk, Terima kasih, mangga. Pak.
penjelasan barusan. Hmm, Mungkin ya karena keterbatasan saya dan mungkin saya juga belum bimbingan hmm, sekali gitu. Jadi terima kasih atas hmm. Oke. kan perbaikan. Nanti mungkin saya akan akan kirim ke Bapak yang dari bab satunya. Oke. Mangga. Saya ketika udah gitu, kalau misalkan sekarang kan saya udah sedikit mungkin bukan kesalahan ya, ada Hmm. kesalahan di itu bisa kita perbaiki walaupun pada dasarnya ini tuh puyeng Pak, Ya, belum ngerti betul gitu seperti siap. ya gitu, tapi mohon bimbingannya Mbak dari Bapak, eh, Elah, Bu. mungkin Bentar, Bu. nanti Ibu teh judulnya naon sih? Saya belum tahu nih judulnya naon sih. Coba tulis dulu, eh, dulu. judul Pak, eh, rumusan masalah nah tadi Bu Judul Abi dulu, bilang judul dulu, Bu. Judul dulu. boleh. Karena sebentar Pak Judul dibuka. aja dulu. Tenang, Bu. Santai, Bu. Santai, santai. Masih ada waktu, Bu. Ya, bentar Pak. Saya juga suka lupa kalau misalkan Oke, mah Bu ayahna judul mah diapalkeun nya. Bisiknya ditaruh di nasidan. realisasi peran guru PAI Pak dalam Optimalisasi. ya, Terus guru PAI. kan dulu teh ketika bimbingan sama Bapak teh itu teh eh, optimalisasi peran guru PAI dalam menangkal dampak negatif media sosial pada karakter religius eh, siswa sekolah dasar seperti itu Pak. Jadi siswanya diganti dengan peserta didik. Oke. Udah nama murid, Bu. Jadi Optimalisasi peran guru PAI dalam. menangkal dampak negatif media sosial Hmm, pada karakteristik sekolah dasar. terhadap karakter religius peserta didik sekolah Ya, dasar. ya. Ya, Peran oke. PAI dalam menangkal dampak negatif media sosial terhadap karakter religius peserta didik sekolah dasar. Oh, peserta didik sekolah dasar. Oke, sudah. Penelitiannya di mana, Bu? SD non? Bojong Sirna. Studi kasus ya. Studi kasus di SD Bojong Sirna. Bojong Sirna teh pasti dihijikan, Bu nya. Untuk Ente, eh, harusnya dihijikan, Bu. Sok, percaya deh. ada terang dah soalnya itu kan di nada podik di nana naona oke. Dipisah. Eh, Oke. jadi kita mah tidak bisa, itu kan nama gitu jadi Hmm. tidak bisa ubah gitu. Naon, Bu? Bojong Sirna, Ya, Bojong Sirna. kecamatan naon? Cijati. Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Cianjur ya, Bu ya? Ya, Cianjur. Oke, sip. Hmm, Ibu pakai judul optimalisasi ya. Coba kita nanya ke bagian bab 4 Ibu. Ayat tuh optimalisasi, kata-kata optimalisasi. Wih, banyak. Eh, Faktor pendukung dan penghambat optimalisasi peran guru PAI dalam menangkal media sosial. Tapi Bu, di judulnya sendiri ya tos ayah itu judul iya teh adalah rumusan pertama Ibu iya teh sudah judul keseluruhan Bu ya Bu. Mungkin menurut saya ini ada miss di rumusan masalah Bu ya. Coba kita lihat ya. Ibu menawarkan ia mumpung acan ke pembimbing maksudnya. Jadi orang sedikit banyaknya di apa Ya, coba Pak. untuk di inilah di nih saya kan Dibenahi, Pak. dibenahi Dengan ya. apa sangat Nah, diharapkan sekali seperti itu, Pak. nah. Karena rumusan masalah ini penting
untuk nanti ketika dibuat artikel teh kan kudu berdasarkan hasil ibu bapak. Ya teh. Menteri teh itu nomor 2 teh di dia. Tah, strategi. Bagaimana strategi? Hmm, berdua kan? Tuh. Mana sih? Nomor tiganya. Dah, iya. Nih. Nah, judul tesis. Judul tesis. Ini kemudian rumusan masalah. Nah, ini kita copy Bu ini. Shoot, copy. Saya pengen bertanya kepada apa ini? Kalau boleh nanya ke sini nih, Bu. Hmm. Mau yang berbayar, mau yang gratis, Bu? Yang Cukup berbayar aja ya. pakai yang gratis kok. Yang berbayar aja lah, biar sekalian bagus. Ya, ini Bu. Nih. Nah, eh, mana nih? Kok nggak ada? Mohon berikan penilaian apakah judul dan rumusan masalah di atas sudah tepat. Jika tidak, mohon berikan saran masukan yang benar. Peng. Kita lihat hasilnya. Tuh bulan selisih abdinya. Tuh tinggal belum sepenuhnya tepat. Rumusan masalah utamanya itu ada 4. Pertama, judul terlalu panjang ayat nama. Nah, sebenarnya teh eh naon sih subjektif lah. Judul dan rumusan masih belum sepenuhnya selaras. Ada ketidakkonsistenan nama sekolah. Oh, itu mah bisa diberesin. Rumusan masalah yang masih berbentuk topik belum benar-benar kalimat masalah penelitian. Nah, nih. Tuh kan yang paling penting itu pemahaman kata optimalisasi. Itu mengandung asumsi bahwa peran guru PAI belum optimal dan penelitian akan mencari cara mengoptimalkannya. Nah, itu boleh, tetapi harus didukung dari awal. Jika belum ada bukti awal, kata ini terlalu prematur gitu. Yang kedua, frasa menangkal dampak negatif media sosial juga mengandung klaim besar. Eh, Guru PAI dalam konteks SD lebih realistis jika dikaji sebagai peran, strategi, upaya, atau penguatan karakter religius di tengah pengaruh media sosial. Tuh, paling ini butuh. Kata menangkal terdengar seolah guru menjadi faktor tunggal yang bisa mengendalikan dampak media sosial. Padahal pengaruhnya juga datang dari keluarga, teman sebaya, dan lingkungan digital. Nah, kemudian di sini juga judul SD Bojong Sina Kecamatan Cijedil, judul masalah, ya, ya itu mah gampang. Judul saat ini optimalisasi kelebihan, jelas tema utamanya guru PAI, media sosial, dan karakter religius. Ini nih apa tema-temanya ini, kelebihannya ini, kekelemahannya ini. Nah, terus ada naon pilihan pertama saran masukan. Ada yang pertama nih, peran guru PAI dalam menghadapi dampak negatif media sosial terhadap karakter religius peserta didik sekolah bla bla bla. Nah, ini peran guru nih yang lebih simpel ini nih. Yang kedua, strategi guru PAI dalam menanamkan karakter religius peserta didik di tengah pengaruh media sosial. Nah, ini juga eh, mungkin
lebih enak juga ya. Yang ketiga, optimalisasi peran guru PAI dalam penguatan karakter religius peserta didik di era media sosial. Studi kasus di SDN. Kayaknya kalau lihat dari judulnya, maka yang tepat menurut judul Ibu optimalisasi mungkin nomor 3 nih yang ini nih. Gitu. Pilihan keempat paling rapi dan untuk tesis kualitatif katanya gitu. Apa peran dan strategi guru PAI dalam penguatan karakter religius peserta didik di tengah pengaruh media sosial? Studi kasus di SDN Bojong Sina, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Kata si ChatGPT, ini yang paling kuatin nomor 4. Pertama, tidak terlalu menghakimi, lebih realistis, strategis. Nah, kemudian, rumusan masalah yang Anda tulis sekarang ini belum ideal karena masih berupa daftar topik, bukan pertanyaan lini yang tajam. Contoh, ini. Rumusan masalah yang belum, nih, visi perbaikannya. Tuh. Nah, kalau ingin lebih konsisten dan lebih ilmiah, saya sarankan ini campuran istilah menangkal, menanamkan, dan optimalisasi dalam satu paket. Maka, versi lebih konsisten mungkin yang ini. Nih, tuh, dikasih tahu, Bu. Tuh, rekomendasi final, judul yang disarankan yang ini. Ini kalau Ibu mau, kalau nggak mau, nanti bisa yang lain cari. Yang versi pilihan nomor 3 contohnya bisa. Sekarang kita ngikutin dulu aja arah dia. Dia pengennya Ibu judulnya itu yang ini nih. Peran dan strategi guru PAI dalam penguatan karakter religius peserta didik di tengah pengaruh media sosial. Rumusan masalahnya ini, bagaimana peran guru PAI dalam penguatan. Nah, ini sebetulnya tidak terlalu banyak mengubah rumusan masalah Ibu karena sudah ada, tinggal diganti saja ininya. Yang kedua kan bagaimana strategi yang digunakannya. Yang ketiga, apa faktor pendukung dan penghambat. Nah, kalau judul ini kan, coba lihat Bu, judulnya peran dan strategi. Perannya masuk di rumusan masalah pertama, strateginya masuk di rumusan masalah kedua. Rumusan masalah ketiga bicara bagaimana faktor pendukung dan penghambat dari guru PAI dalam penguatan karakter religius. Begitu Bu Eli. Ini aja nih. Namun iya mau dipakai ya, kalau mau dipakai. Tinggal masukin ke sini, ininya dirobah. Tuh, gitu Bu. Bapak kan kalau Hmm, misalkan ada perubahan di judul kan ini kemarin sudah di apa udah tertera di surat SK pembimbing dan lain sebagainya. Apa masih boleh dirubah, Pak? enggak usah. Enggak usah Bu. Yang penting sepersetujuan dari pembimbing. Itu aja. Karena kan sudah, jadi SK itu lahir sebagai pedoman. Di perjalanan kemudian ada perubahan, no problem. Oh, gitu. No, menang berubah teh Quran Bu. Hari tesis mah menang berubah. Tenang aja. Iya, takutnya sih tidak bisa berubah. Bisa, Bu, bisa. Yang Ini kan penting mah alasannya jelas kenapa ada perubahan gitu sebenarnya mah. Nih, saya mau kasih ini nih ya. Ini jika ini kopi, jika saya memilih judul yang disarankan, kemudian rumusan masalah yang disarankan, ini ya, dua, ini tiga. Lalu alat pengumpul datanya adalah observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Bagaimana Pak instrumen bagaimana lembar lembar observasi
observasi, lembar wawancara, dan lembar studi dokumentasinya. Dokumentasinya. Contoh di sini sumber data kepala sekolah. Guru PI-nya berapa orang, Bu? Guru PAI Satu, Pak. orang ya, dua orang. Siswa, Ibu nanya nggak sih ke siswa, Bu? Hmm, mungkin sampai ini belum, Pak, Nah, fokus ke harusnya ada juga siswa, Bu. Contoh 3 orang siswa aja, kelas 5 kelas 5 aja. Alat pengumpul datanya ini mohon buatkan kisi-kisi untuk observasi. Jangan dulu pakai lembar ya. Observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Ini tuh. Maka ketika ibu akan menyusun apa ya, suatu itu harus pakai kisi-kisi, Bu. Observasi, nanti yang observasi siapa? Yang diobservasi apa? Coba lihat nih, rumusan masalah pertama kan bagaimana peran guru PAI ya. Nah, yang diobservasi apa? Aspek yang diamati. Guru memberi teladan. Ada nggak poin-poin ini dalam observasi ibu? Gitu. Sumbernya PAI, guru, dan lain. Nah, terus observasi langsung. Ini nomor 2 nih, rumusan masalah kedua. Aspek yang diamatinya. Strategi guru PAI dalam penguatan karakter religius. Nanti indikatornya apa yang dipakai? Ini nih. Apakah guru menggunakan pembiasaan religius? Strateginya teh, ini strategi-strateginya. Dan ini bisa berubah, bukan berubah ya, bertambah karena ada penjelasan-penjelasan. Ini kan baru pointer-pointer sebagai pegangan, ya, pegangan. Faktor observasinya ini, aspek yang diamati karakter religius beserta indikatornya ini. Sumber kelas 5 observasi langsung, aspek yang diamati pengaruh media sosial pada siswa. Nah, ini, indikatornya ini. Itu. Aspek yang diamatinya adalah faktor pendukung dan penghambat. Ini untuk membaca rumusan masalah ketiga tadi. Tuh. Contoh peremat observasi, nih, skala yang dipakai ada, tidak ada, sering, kadang-kadang tidak tampak. Ini bisa dipakai nanti pada saat ibu menyusun lembar observasinya. Nanti kita coba buatkan. Kalau wawancara mendalam, ini kisi-kisinya ya. Kisi-kisinya untuk kepala sekolah nih. Nih, yang ditanyakan. Fokusnya peran guru PAI. Nanti nanyanya ke, ini masih bertanya kepada kepala sekolah. Contoh pertanyaannya ini. Kalau ini masih pertanyaan untuk kepala sekolah tentang strategi sekolah dan strategi guru tuh. Contoh pertanyaannya ini. Ini faktor pendukung dan penghambat. Indikatornya ini. Ini contoh pertanyaannya. Ini baru untuk kepala sekolah, Bu. Nah, sekarang kisi-kisi wawancara untuk guru PAI. Tuh. Jadi kalau misalkan didetailkan, Bu, itu berdalam banget sebetulnya yang dilakukan oleh Ibu teh. Tuh. Ini contoh pertanyaannya. Faktor pendukung penghambat, dukungan sekolah, dukungan orang tua, respon siswa, hambatan dari teknologi lingkungan, solusi yang dilakukan. Contoh pertanyaan, baru contoh ya. Kisi-kisi wawancara untuk siswa kelas 5 nih. Tuh. Ini juga. Nah, ini sedikit dokumentasi tuh. Bisa lihat, saya dibuatkan tabel. Iya, weh. Berdasarkan jawaban Anda di atas, mohon buatkan
lembar observasi, lembar wawancara, dan lembar studi dokumentasi dalam bentuk tabel yang mudah dan langsung bisa digunakan oleh peneliti. Apa yang akan terjadi? Maka nanti yang akan lahir adalah format dalam bentuk tabel. Coba kita lihat. Ini observasi. Tuh. Ibu mah tinggal we ketua guru ayah tuh iya lamun ayah ya catatan naon di bawahna. Pada tanggal sekian saya melihat guru eh, berjabat tangan dengan guru yang lain menunjukkan bahwa contohnya kayak gitu. Ini ya ada atau tidaknya catatan lapangannya apa? Terus tuh Bu, tinggal lihat. Ini untuk bertanya tentang keteladanan guru toh. Ini tentang peran guru, ini strategi guru. Ini semuanya adalah observasi. Catatan umumnya apa observasinya? Nih, lembar wawancara. Nih dia. Tuh, komponennya apa? Nama informannya siapa? Jabatannya kepala sekolah. Contoh ini buat kepala sekolah deh. Ini pertanyaannya, ini jawabannya tulis di sini. Itu. Tuh. Di sini lembar wawancara untuk guru PAI. Guru PAI kan cuma satu, tulis. Nama informannya siapa? Guru PAI, hari tanggal berapa, waktu, terus. Tuh, ini pertanyaannya, Bu. Tuh, ini catatan tambahannya. Lalu ini buat barudak. Barudak kan E5 ayat tiluan ya. Nah, ini berarti hiji-hijing kayak mereka kebagian. Inisialnya siapa contohnya. Tuh. Pertanyaannya juga simpel. Saat pelajaran PAI biasanya guru mengajarkan apa aja. Tulis di dia. Apa yang sering guru ingatkan? Tulis. Terus aja. Nanti kalau sudah ada hasilnya, Bu, ini bisa direkap, masukkan, bisa disimpulkan langsung otomatis. Kalau observasi gimana? Nih observasi nih. Profil sekolah ada nggak? Ada atau tidak? Kalau ada checklist, kalau tidak ada checklist. Ini terkait dengan identitas sekolah, visi, misi, tujuan. Hasil temuannya gimana? Nanti kan dilihat apakah memang selaras nggak dalam dokumen bahwa memang ada keinginan untuk anaknya soleh atau sekolahnya dibawa ke ranah religius. Kan tergantung dari profil sekolah. Terus data guru, data siswa, ini cuma data unggul. Terus tuh catatan kasus siswa, ini bisa menjadi bagian dari bahan yang bisa dimunculkan nanti. Notulen rapat atau program sekolah, kebijakan penggunaan handphone atau gawai, ayah atau ente, terus jadi itu. Terus di sini ada format rekap singkat hasil pengumpulan data, temuan utamanya apa, kesimpulan sementaranya gimana, strateginya gimana, ini gimana, terus satu-satu. Kemudian dari ini sebagai bentuk checklist ya supaya nanti jangan sampai ada yang miss kehilangan gitu. Tuh, inti jawabannya apa, jawaban apa intinya. Nah, boleh jadi ini yang nanti akan dibawa dan diambil untuk menjadi temuan penelitian, bukan lagi yang panjang lebar nanti. Rekap dokumen, di dokumen gimana, temuan pentingnya apa, kaitan dengan rumusan masalah bagaimana. Tuh. Ah, begitu. Liurnya ada yang skemanya jadi kalah kajangar itu kumaha kuliah teh. Kayaknya makin seru nih Pak, justru makin seru Ah, nih. so, Ya, jadi, Pak, makin seru, tapi hmm, mungkin bagi saya tuh bikin ya berpikir lah, harus berpikir. tapi kalau mau nanti saya kopiin ini kita di. Siapa mau rekomendasi buat saya Oh, nanti? boleh. Karena ibu yang berani nampilin, saya kasih jawaban-jawaban begini. Nanti tinggal perbaikin aja, ya. Iya, makanya saya mau nampilin teh karena mau ada Nah, masukan-masukan, Pak, karena ya. merasa bahwa banyak kekurangannya. Jadi gini, Bu, kalau nanti sudah punya apa bab temuannya, ya, temuannya tadi sudah sesuai dengan apa lembar-lembar yang tadi kalau ibu sudah isi gitu ya.
Itu nanti mudah banget, Bu, kalau nanti ada temuan-temuan untuk bisa dimasukkan ke dalam tesis itu. Nanti ketika nanti dibuatkan artikel, jauh lebih mudah lagi kalau sudah ada datanya. Jadi kudu intinya mah gini, setiap tahapan apa yang ditulis dalam bab 4 bagian temuan hasil itu harus berdasarkan rumusan masalah, harus berdasarkan alat pengumpul data yang digunakan. Jadi jangan keliru, ini jangan keliru. Di dalam bab 4 bagian temuan hasil tidak ada referensi kecuali dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Kalau kualitatif. Kalau kuantitatif berdasarkan angket atau tes. Itu. Paham ya Bu ya? Di dalam bagian result, hasil penelitian, itu tidak ada kutipan dari buku, dari ahli, dari apa, tidak ada. Awas, hati-hati. Bab 4 bagian result, bagian temuan itu diambil dari alat pengumpul data yang Ibu tuangkan di bab 3. Di bab 3 Ibu sudah komitmen bikin yang namanya metodologi penelitian. Di handap nanti ayah teknik pengumpul data. Dirinya teh makin naon wae. Itu kan sudah berkomitmen. Bab 3 itu adalah kerangka kerja si peneliti dalam melakukan penelitiannya. Walaupun kadang-kadang tidak sedikit mahasiswa atau peneliti menganggap bab 3 teh saruakeun we judul geus-geus. Nah, eta masalahnya. Meh gancang, ganti we judulna wungkul, ganti we ngaranna wungkul, ganti we naon wungkul. Salah kaprah. Saya mau tekankan, justru si peneliti itu dia mau melakukan A, B, C, tergantung bab 3-nya. Tergantung bab 3. Kalau di bab 3-nya, nanti ibu bapak bisa cek apakah bab 4 bapak ibu sesuai nggak dengan perintah kerja bab 3. Kalau enggak, berarti ada yang ngaco. Gitu. Ya, Bu ya. Oke. Gimana, gimana, gimana nih? Ada yang mau diperbincangkan? Boleh. Nih, Bapak, Bapak Ibu, mari kita maksimalkan waktu yang sedikit lagi ini sebelum nanti apa namanya kita akan bertemu insya Allah di pertemuan offline. Nah, nanti kalau misalnya Bapak Ibu sekarang nih udah seenggaknya kebuka sedikit-sedikit cakrawala emutan-emutannya. Nanti ketika bertemu tinggal nerusin aja ya Pak ya gitu. Ya. Tinggal store aja gitu hasilnya ke Pak Dokter. Jangan ragu, jangan bimbang ataupun apapun itu kekeliruannya, apapun itu buram-buramnya, Hmm. mumpung masih ada waktu. Oke, saya coba kirimkan link ChatGPT yang barusan di apa sih? Di link ini ya, di link eh chat di Zoom. Silahkan tuh. Segera di copy, ya, segera di copy. Lalu nanti Anda buka di dalam ChatGPT Anda. Tapi tong diubah-ubah heula, tinggal we heula gitu maksudnya. Anda tinggal pakai untuk di tempat lain. Jadi ChatGPT-na ulah diedit didinya, tapi Anda buka ChatGPT dina naon dina Google yang lain gitu ya. Nah, nanti itu dipraktekkan gitu caranya. Kayak gitu. Sudah kelihatan kan? Ada kan? Ada ChatGPT-nya? Ada Bapak, Ya, coba udah sok aman. dibuka dulu deh. Apakah itu sama dengan yang tadi saya lakukan step by step untuk ke rumusan hasil? Dan yang paling penting setelah ada instrumen adalah Anda ke lapangan untuk mencari datanya. Wawancara ya dengan wawancaranya, observasi ya observasinya, studi dokumentasi ya studi dokumentasinya. Itu. Itu PR kita minggu lalu sebenarnya Nah Pak ya. itu makanya. Bu Ik nih kayaknya Bu Ik udah PR-nya udah Bu nih. Mungkin mau setoran PR data-datanya. Tuh. Belum, belum semua, Pak. Masih. Pokoknya gini aja, Bu. Data Anda dari lapangan itu harus data yang faktual. Jangan data yang fake. Fake itu palsu.
ChatGPT bisa henteu nyieun ayeuna jawaban langsung simulasi pertanyaan dan jawaban untuk wawancara. Bisaeun. Tapi itu tidak akan menunjukkan realitas yang terjadi di lapangan dan boleh jadi nanti ketika dicek similarity bakal tinggi. Karena apa? Dan Anda mengandalkan ChatGPT. Kuliah kumaha? Anda dapatkan hasilnya di lapangan. Lamun tema, Pak Geningan temuan abdi masa negatif hasilnya kumahanya. Hei, penelitian itu bukan untuk menemukan positif atau negatifnya hasil penelitian. Justru kalau ditemukan yang positif, itu bagian dari cara kita untuk menyampaikan hal-hal baik. Ketika ditemukan hal-hal yang contoh yang negatif atau kurang bagus ketika di lapangan dari hasil penelitian Bapak Ibu berarti harus tahu bagaimana caranya satu saat itu bisa berubah. Atau kita jadi belajar. Oh gening kalau begini mau begini hasilnya begini. Kan begitu Pak. Jadi penelitian mah lain kieu, hasilnya kudu alus, kudu positif, kudu HD. No, bukan. Hindari pemahaman itu. Hindari pemahaman itu. Aduh, saya mah salah milih sekolah teh goreng, cenah. HD. Pemahaman gitu keliru tuh. Nggak ada ceritanya sekolah itu HD atau buruk. Nggak ada. Nggak ada. Karena penelitian hakikatnya adalah justru kita ingin menemukan kebenaran. Ya, kebenaran. Anda boleh salah dalam memilih instrumen, nulis angket, dan lain-lain. Tapi Anda nggak boleh bohong. Itu aja lah saya mah. Nitip wanti-wanti teh eta we lain naon. Kadang mahasiswa suka pakai jalan pintas sih. Apalagi sudah milih janjian tesis apa no asal asal bener we asal asal beres we gitu. Ai beres asal-asalan mah keur naon atuh. Dibaca ku batur ge ngerakeun gitu. Kita bisa kieu saha cenah pembimbingna. Pak Anu, banyak Pak Anu kieu ngamimbing teh. Pan kitu kita jadi goreng pembimbingna coba deh kita bayangkan. Ya. Dan Anda saya ingin pastikan tidak boleh maaf ya bahasanya. Ngadu-ngadukeun dosen pembimbing kan. Tuh jangan sampai kejadian. Pada abdi mah saur Pak Anu teh kedah kieu Pak, lamun teu kieu teh lepat saurna teh Pak gitu. Wah, ke ngaduk ngamuk kan sajian. Mangga ku bapak ke tepangan anjeunna bilih saur abdi bohong juh jadi rame itu untuk nama. Kada ya. Ya. Oke. Ayo atuh mah jadi pendengar wae ah. Kayaknya ini saking banyaknya husnuzonnya ini karena mungkin saking ngertinya mungkin ya Pak ya kalau Rahidah mah saking penasarannya gitu ya ini teh banyak banget yang ingin ditanyakan karena Masya Allah ini benar-benar kesempatan besar banget Bapak Ibu untuk bisa Hmm. secara langsung tektokan nih gitu ya mempertanyakan segala halnya gitu. Seperti tadi yang disampaikan Pak Dokter Ya, bahwa apapun yang kita temukan, data sekecil apapun, data apa namanya serancu apapun itu ya, justru bisa menjadi nilai plus dari penelitian kita. Jadi otentiknya gitu. Otentiknya penelitian itu karena ada data aslinya itu entah serancu apapun itu. ya. Justru itu ketika kita bisa mengolahnya dengan baik, kita mengerti dan kita sendiri yang mengerjakan, nah itu ada pasti nanti Bapak Ibu akan merasakan kebanggaan tersendiri ketika sudah selesai nanti. Oke. Ya, Bapak Ibu, waktu kita terus berjalan ini, sebentar lagi kita akan menutup. Masih ada kesempatan. Pak Hafid, mungkin Pak Hafid sekarang lagi pusingnya di mana nih Pak nih? Jangan bilang semua ya Pak, jangan bilang semua nih. Bapak Ya, kan kalau kembali lagi kan kalau tadi ada perubahan judul kayak tadi. ya. Kayaknya itu ke bawahnya juga bakal berubah, Pak. Gimana kalau saya pertahankan aja yang ini, tapi di apa kayak masukan-masukan Bapak tadi, perbaikannya seperti itu diperbaiki. Gimana kalau gitu, Pak? Ya, pada akhirnya kan saya menyerahkan sepenuhnya kepada si peneliti itu sendiri. Iya, mungkin saya juga mengerti Hmm. ada bukan sedikit lagi banyak pencerahan tadi dari Hmm. Bapak. Eh, tapi kalau misalkan sekarang diubah gitu, jadi nggak tahu sih, mungkin Sebetulnya yang saya diubah oleh Anda itu enggak.
nggak ini sih, nggak apa, eh, nggak apa ya, sebetulnya saya nyebutnya gimana ya? Eh, nggak fundamental sebetulnya. Yang Eh, digeluti oleh Anda itu Tidak nggak banyak fundamental. mengubah tentang pembahasannya yang sudah saya torehkan itu, Pak. Oh, justru persoalannya kan ada di pembahasan, Bu. Bahasa saya sih, eh, nanti kalau kalau ChatGPT meriksa file Ibu ya, apa rumusan masalah Ibu, apa dengan rumusan masalah yang Ibu punya, terus Ya, pengen dievaluasi, eh, ya. bisa lebih sakit hati, Bu. Sudah, sok. Justru itu, Pak. Jadi mungkin saya nyetel lagi lebih Hmm? gimana? Nah, kalau kalau Ibu mau, saya coba bisa bisa apa? Bisa bantu cara mengevaluasinya, apa yang harus diperbaikinya nanti. Tapi itu jadi substansial. Kenapa? Karena bermula dari rumusan masalah. Iya, Pak. Tuh. Dan, nah ini tercampur adukannya antara temuan dengan hasil itu fatal, Bu, kalau dalam sebuah tulisan. Iya, Jadi saya kasih tahu ya, yang namanya temuan hasil itu didapatkan dari alat pengumpul data yang Ibu deklarasikan di bab 3. Coba cek bab 3-nya. Alat pengumpul datanya apa di situ? Siapa yang ditanya? Apa yang diobservasi? Ada nggak pernyataan-pernyataan itu? Dan itu teh mesti konsisten ketika nulis di bab 3 begitu. Masuk ke bab 4 karena kan instrumen mah nggak dibawa semua ke bab 4 ya, tapi dia di luar gitu. Jadi apa? Jadi lampiran, ya. Tapi yang dimasukkannya kan itu adalah apa yang ditulis di dalam instrumen yang contoh wawancara. Instrumennya ada, wawancaranya ada, dimasukkan. Kan gitu, Bu. Itu kemudian dihijikan. Gitu. Begitu, Bu Eli. Keun lah. Riweuh jeung cangkeul mah biasa. Waduh, dua-dua ya Persib ngelawan Dewa United kan. Gila. Dua-dua. Kayaknya untuk Heeh. situasi di sini 2-0 nih, Pak. Nah, Kayaknya. benar. Ya dua-dua ya, aduh. Tapi kakak dek tinggalin di dia sih. Wah, bener ya. Oke, waktu tenang Pak. Waktu kita tinggal 5 menit lagi Pak. Nanti Ya, Bapak ya. bisa langsung nih. Itu udah beres dah. Iya nih. Beres. Ya Bapak Eh, Ibu ini. santai aja kalau saya nggak terlalu, Hmm. walaupun saya pendukung Persib, teu terlalu kumaha gitu Persib. Kayak lamun final mah wajib nonton. Aing masih kena kieu mah encan lah. Ya, santai aja santai. Tapi kayaknya semangatnya sama membaranya ya Pak. Antara Ya, dukung Persib sama ini nih. Karena dua-duanya nih nggak bisa dipilih salah satu nih Bapak Ibu. Nggak bisa nih. nah, yang paling penting, saya sarankan yang paling penting, sebelum masuk bab 4, Anda pastikan dulu yang namanya instrumen oke, ya. Kemudian Anda juga sudah di ACC instrumennya. Kemudian yang ketiga, Anda melakukan apa? Mendapatkan di lapangan apa yang Anda lakukan seperti wawancara, benar-benar wawancara, adek, hati-hati. Observasi, benar-benar observasi. Makanya ketika wawancara, foto. Ketika observasi, foto. Cepret, cepret, cepret. Dari nama gampang, handphone semuanya jadi kamera. Gitu. Ya. Dan luar biasanya sekarang bisa direkam lagi. Waduh, enak banget sebenarnya mah. Multika poho. Bahkan sekarang mah wawancaranya apa yang Anda tulis di rekaman, apa yang Anda rekam di rekaman, bisa langsung otomatis keluar jadi kata-kata. Asal suaranya jelas. Namun teu jelas suaranya, tulisannya jadi acak-acakan. Gitu, tah. Itu. Bahkan apa banyak kemudahan yang bisa dimasukkan. Contoh pakai notebook LM, itu Anda bisa masukkan suara atau video YouTube itu bisa jadi podcast. Gila. Anda masukkan berbagai macam referensi, dia bisa melakukan sintesis dari sitasis apa dari file-file itu menjadi simpulan apa. Saya ketika nyobaan sampai geleng-geleng kepala, ya jelema.
Bisaan kieu nya nu kieu teh. Jadi bikin mudah itu mah aja bisa bikin mudah. Makanya yang paling penting tadi Bu, rumusan masalahnya apa? Jelas dulu. Kedua, apa yang dicari dengan cara apa? Seperti wawancara observasi dan rekomendasi, tinggal bagaimana cara membreakdown itu menjadi instrumen. That's it. Itu aja. Sebab mau masuk nanti nulis artikel pun, kalau data yang didapatkan ini nggak betul, nanti juga hasilnya juga nggak betul dong. Makanya saya sangat mendukung ketika Inhas punya program agar mahasiswa itu menulis artikel, tapi dengan catatan tetap dia melakukan penelitian tesis. Kenapa? Kalau dia disuruh bikin artikel doang, tapi tidak ngerti risetnya, saya khawatir nanti dia bisa bikin artikel, tapi nggak tahu substansi riset. Nah, itu problem. Gitu. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Yang lain-lain yang masih off kamera nih, mangga isi mau. Kayaknya semoga nggak tibra ya Pak ya. Kayaknya itu saking Ya. khusyuknya mungkin, saking khusyuknya langsung dibuka laptopnya untuk langsung praktek mungkin ya Pak. Hmm. Tapi Bapak Ibu, Masya Allah nggak terasa banget nih waktu sudah menunjukkan. Saya mau tanya dulu tapi nya, ini kira-kira Apa Pak? eh, kegiatan hari ini ada manfaatnya enggak gitu? Ayo Bapak Ibu keluarkan suaranya. Kalau saya Oh, mohon maaf kalau apa yang saya sampaikan tidak ada manfaatnya. Banyak, Pak. Banyak Oh, Ah, sekali, banyak Pak. itu Pak. mungkin isi. Malahan sangat ini dibutuhkan sekali gitu, sangat dibutuhkan sekali bagi saya saat kayaknya ini. masih kurang Pak kalau belum selesai. Nah, mending Tapi mending Bu siapa Bu Rasidah Hah? usulannya Hah? kalau kayak gini mending pendampingan penulisan tesis aja step by step dulu gitu. Tuh, siapa nih yang mau nih Bapak Ibu? Tung ini mah dari si bapaknya ini kesempatan yang nggak akan ini Ya, banget. benar. Ini Jadi kalau ada Bapak, ih, Masya Allah ya, ini kalau ada di tahun lalu waktu Rasyidah masih ini, kayaknya Rasyidah bakal muntang ini mah Bapak Ibu ini. Kalau nih, sampai nggak hayuin nggak diikutin teh, Masya Allah, ini mah langsung digandeng, langsung dituntun sama Pak oh, Dokter. kalau mau boleh. Saya bantu. Udah gampang sih sebenarnya, asal ngerti polanya. Kesononya mah bisa sendiri. Gaskeun Bu Rosida gaskeun. Apalagi kalau menggunakan, nih ya, evaluasi Bu Eli, kalau menggunakan tools. Pakai tools. Toolsnya apa? Kalau saya pakai gratisan lah. Pakainya namanya eh, atlas.ti. Itu mah eh ya bukan gratis lah, murah sih sebenarnya, cuma 25.000 apa 250.000 lah. Enggak, 75.000 apa 20.000 lah, tapi saya nanti saya kasih gratisnya, saya punya versi gratisnya, menang meli aya linkna di copykeun we gitu tah. Itu gampang sebetulnya Bu, asal punya keinginan mau belajar. Itu saya enggak ada pantas sih bapak mau bisa enggak begitu, dah saya diajar Pak, diajar ngajar metode teh 20 tahunan. Mun eta mah hatam gitu nya, kuantitatif kualitatif mix method kumaha, tapi kan tetap nggak bisa menutup mata perkembangan hari ini akan mengubah metode yang ada, akan menggeser teknik yang ada, terus bisa jadi lebih variatif lagi cara pengerjaannya. Wah, banyak sekali, makanya saya tidak pernah berhenti belajar setiap hari Bu. Ini aslinya setiap hari saya nggak berhenti belajar. Nonton YouTube setengah jam lah yang kira-kira nambah kemampuan, nambah pengalaman, nambah keterampilan saya itu wajib saya dapatkan setiap hari, setiap hari. Ah, cina pantas we da dosen jadi gitu. Hei Bapak Ibu guru, ge kan kudu belajar terusnya. Laras teu. Kita itu kadang suka merasa sudah selesai belajar ketika justru jadi guru. Itu masalah nama. Coba kalau jadi guru itu justru adalah pintu masuk ibu menjadi orang pembelajar yang tidak akan pernah berhenti belajar. Bahasa saya mah gini, lamun hayang jualan laku kudu loba meuli.
kudu loba belanja ya, loba belanja. Lamun Bapak Ibu loba belanja, biasana loba iya loba naon? Belanja itu loba nu bisa dijual gitu. Lamun enak tara belanja, jualannya eta-eta keneh, biasana mah gitu. Batur teh jadi bosen, kieu deui cenah nu anyar nah, itu kan. Ya itu mah majaz ya, majaz aja. Bahwa dalam praktiknya kita menemukan banyak kasus yang kita tuh terus harus belajar sebetulnya. Bikin tesis itu belajar, Bu. Jangan salah. Anda itu kenapa tesis itu sampai 6 atau 8 SKS? Itu karena Anda itu diminta untuk belajar, jangan hanya selesai saja tesisnya. Harus baca bukunya, harus bisa menganalisisnya, harus bisa ke lapangannya. Oh, banyak sekali itu. Itu. Oke. Kita mau Oke. offline-nya kapan ini, Bu Rasidah? Insya Allah minggu ini Pak, tapi nanti untuk info ke depannya Hmm. bakal Rashida follow up lagi. Hmm. Nanti masih apa namanya belum ada izin dari Pak Rektor dan pimpinan yang lain gitu untuk minggu ini. Gitu Pak. Tapi nanti Kan kalau misalnya angkatan ini mah udah nggak ada UTS kan? udah nggak ada Pak. Iya. Jadi lamun eueuh UTS tapi skrip tesis can beres-beres kan terlalu gitu ya. Bapak Ibu. Ya. Nah, terkait tadi yang Bapak sampaikan ini nanti Hmm. insya Allah akan Rasyida bantu sampaikan juga ya Pak pada Ya. pimpinan, kepada Pak Bag dan lain-lain. Tapi mohon banget Bapak Ibu, kesempatan besar ini jangan sampai hanya bertepuk sebelah tangan gitu. Kesempatan sebesar ini tidak diimbangi dengan semangat dari mahasiswanya juga itu amat sangat disayangkan seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti kami dari sekretariat mengusahakan pendampingan tersebut, Bapak Dokter juga apa namanya bersedia dengan selegowo itu Ya. menyiapkan waktunya untuk Bapak Ibu. Tentu saja kami juga mengharapkan semangat yang lebih lagi dari Bapak Ibu untuk mau belajar lebih lagi seperti itu. Oke. Bapak Ibunya siap apa enggak nih kira-kira nih untuk pendampingan tesis ke depan? Insya Allah. Aku. Ya lah. Siap, Bu, siap. Insya Muslim. Allah. Ya. Jadi kami dari sekretariat pun regreg gitu ya Pak, kalau bahasanya mah Ya. mengajukannya jangan sampai ketika praknya tiba-tiba nggak ada nih Tapi mahasiswa kan ini terima yang gitu belum kan. kita tahu tuh, ini Mm-mm. ibu-ibu bapak-bapak teh geus tepi ka mana tesisnya itu teh can ketingali tah hilalna ih. Nah, itu bisa jadi PR baru di Bapak Ibu. Nanti ketika Hmm. offline tolong bawa sampai manapun itu progresnya, mau itu bab satu, Ya. mau itu masih bingung, mau itu masih berbentuk terakhir sempro, nggak apa-apa, bawa dulu aja. Karena itu bisa jadi bantu bakal buat Bapak Ibunya gitu ya. Minimal ya Pak ya, itu. Jangan sampai enggak Hmm. saya mah karena saya belum ngambil SK, saya belum ini, ya udah nggak apa-apa daripada Bapak Ibu tetap stuck di garis start yang nggak start-start gitu ya. Pokoknya bawa aja, insya Allah nanti offline setelah info menyusul, PR-nya itu Bapak Ibu. Tolong bawa apapun itu yang berbentuk tesisnya seperti itu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu? Insya Allah. Insya Bisa. Allah, Alhamdulillah. Masya Allah, seru banget nih pertemuan kita pada malam hari ini. Sayangnya, Alhamdulillah kita juga sudah sampai di penghujung pertemuan ya Pak ya. Mari kita tutup saja Bapak Ibu Oke. dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Ah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke. Semoga Alhamdulillah. Pak Dokter, semoga sehat selalu Pak. Eh, Amin. Yap. terus membersamai kita semua. Bapak Ibu juga Oke. bisa selalu nambah nih ilmu-ilmunya, juga semangat-semangatnya sampai nanti kita selesai di garis finish yang sama ya wisuda insya Allah. Semoga dimudahkan selalu segala-galanya. Amin. Amin. Amin, Amin. Terima ya kasih Allah. Bapak Ibu untuk kehadirannya. Semoga apapun itu yang kita ikhtiarkan Allah mudahkan segala-galanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Assalamualaikum Dokter. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Pamit ya. Oke. Atur nuhun, Bapak. Kami